Parashat Toldot oleh Rabbi Saul Yosef Leiter, memfitnah orang jahat. Parashat minggu ini menceritakan bagaimana Ishak menjadi buta di usia tuanya. Kejadian 27 ayat 1 bisa kita baca di sana. Untuk alasan apa hal ini terjadi? Tentu saja usia bukanlah alasannya, karena di era nenek moyang banyak orang berada di puncak fisik mereka. Mereka terlihat segar bugar pada usia yang sama dengan Ishak, yaitu 123 tahun. Dan kebutaan tidak disebutkan tentang orang lain. Juga sesaat sebelum ayat ini, Taurat menyatakan dan Tuhan memberkati Ishak. Kejadian 25 ayat 11. Bukankah seharusnya dengan berkat Tuhan ini mencegah penyakit dan khususnya kebutaan yang dikatakan? Orang yang buta adalah orang yang sudah meninggal. Nedarim 64b. Jika iya, apa penyebab kebutaan Ishak? Salah satu alasan yang diberikan adalah bahwa Ishak menyukai Esau. Dan Tuhan tahu bahwa Ishak ingin memberikan berkat utama kepada Esau. Dengan membutakan Ishak, Tuhan memungkinkan Yakub yang menerima berkat karena Ishak tidak akan melihat siapa yang dia berkati. Jika Ishak bisa melihat, dia pasti akan memberkati Esau. Jadi tujuan Tuhan adalah mengalihkan berkat kepada Yakub. Luba Fitzerrebe menunjukkan pertanyaan mendasar. Mengapa Tuhan harus membuat Ishak buta agar Yakub yang diberkati? Apakah tidak ada cara yang lebih langsung untuk menunjukkan kepada Ishak atau memberitahukan kepada Ishak betapa jahatnya Esau sebenarnya? Jika Ishak sampai pada kesimpulan itu, maka tentu saja ia akan memilih Yakub untuk diberkati. Juga pengungkapan tentang kejahatan Esau ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Ishak sudah tahu bahwa istri Esau adalah wanita jahat yang melayani berhala. Bahkan jika Ishak memaafkan Esau karena tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa istri-istrinya, atau karena tidak berhasil mengubah jalan mereka, fakta ini pasti menunjukkan sesuatu mengenai karakter Esau. Juga bahkan Ishak mengakui bahwa Esau tidak terlalu sering menyebut nama Tuhan. Humas Rasih pada ayat Kejadian 27, pasal 27 ayat 21. Jika demikian, mengapa Tuhan tidak menunjukkan kepada Ishak bahwa Esau adalah orang yang sangat berdosa dan tidak layak untuk menerima berkat? Jawabannya adalah Tuhan tidak mau berbicara fitnah atau lason hara, bahkan tentang orang jahat seperti Esau sekalipun. Demikian pula kita tahu pada saat kalau kita baca di kitab Yosua, ya, ketika Yosua menanyakan nama seorang pelaku yang berbuat dosa, ya, kita tahu pada saat itu Israel berperang melawan Ai dan Israel kalah. Kemudian Yosua kemudian datang dan bertanya kepada Hasem, mengapa sampai begini bla 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 bla. Kemudian Tuhan katakan, apakah saya pembawa ceritamu atau apakah saya yang harus menunjukkan siapa orangnya? Yang penting ada orang Israel, ya, engkau cari sendiri. Nah, kemudian Yosua mulai mencari dari semua suku-suku Israel, didapatilah Yehuda, dan seluruh keluarga Yehuda didapatilah Achan dosa. Jadi Tuhan tidak mau menunjuk langsung, tapi Tuhan katakan kau cari sendiri aja. Yang penting ada, gitu. Ini cara Tuhan menghindari lason hara atau fitnah. Oleh karena itu, cara untuk memastikan Yakub menerima berkat adalah dengan menyebabkan kebutaan Ishak. Tuhan sendiri mengambil tindakan ekstrim ini untuk menahan diri dari fitnah atau lason hara tentang Esau yang benar-benar jahat. Dengan mengamati bagaimana Tuhan yang mampu menilai dengan adil, melihat, ya, tetapi menghindari fitnah terhadap Esau yang benar-benar jahat, kita belajar bahwa kita juga harus berusaha keras
untuk tidak berbicara buruk tentang sesama orang Yahudi lainnya. Perkataan fitnah atau lason hara membunuh 3 orang sekaligus. Yang pertama yang bercerita, yang kedua yang mendengar, dan ketiga orang yang dibicarakan. Arachin 15b. Baal Shem Tov menjelaskan bahwa pembunuhan ini bersifat spiritual yang jauh lebih buruk daripada pembunuhan yang sebenarnya. Hayom Yom. Semoga kita semua berhasil menahan diri dari ucapan dan berbicara hanya hal-hal positif tentang sesama Yahudi. Semoga semua ini mempercepat pengungkapan Masiah sekarang. Shabbat Shalom dari Rabbi Saul Joseph Leiter.